Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kembali warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah, Ya, acara apa namanya? LDR. acara LDR kita Tajir. betul Singkatannya apa banget. Singkatannya langsung dari ruang tajir. Jadi Yeah. bukan ini ya, bukan long distance relationship. Wah, kalau bahas itu mah gak ada habisnya. Ya itu mah nggak ada habisnya. Iya, Aduh, iya. parah sih emang. Kalau misalnya LDR tuh ini ya ngebuat apa namanya? Ya. Rindu-rindu Rindu-rindu tertanam alam gitu. lah. Iya. Ya udah daripada teman-teman semua merindukan yang sosok-sosok yang sebenarnya nggak ada gitu kan, ngehalu-halu sendirian, mendingan ngerindu sama LDR tajir aja. Yoi. Sama tajir yang enggak Mas? Sama tajir. Iya, Soalnya kita betul. juga rindu kalian nih, udah nggak lama Aduh, podcast. betul banget. Padahal baru seminggu. Padahal baru seminggu yang lalu. Iya. Tapi mungkin teman-teman kali ya yang ngerinduin kita gitu. Iya, mudah-mudahan sih udah jarang ada Iya. yang rinduin soalnya. BTW kenapa kita panggilannya kok nggak Akang, Mas? Soalnya kan udah nuansanya sekarang kopi ya. Iya. Jadi udah bukan seni lagi. Oke. Gitu. Jadi manggil biasa aja gitu. Jadi kita sekarang ini ya nyeduh-nyeduh kopi. Nyeduh-nyeduh, Ini senja-senja belakang gitu, tuh kayaknya nah. ada kopi. Oh bukan tuh, itu Apa? itu susu. Oh, Bukan kopi susu itu. Iya, iya. Dikirain kopi. Oke, untuk kali ini ada Halo Bang Ahmad. Hai. Salam kenal, perkenalkan dulu dong ya, diri kita. saya Ruli Nur Zaman dari host acara ini. Oke. Selamatkan saya. Dan saya Fahmi Adam Augusta yang teman-teman mungkin udah inilah ya, banyak sekali tuh. Ya, artis Enggak. tajir. Artisnya tajir emang. Kita jadi brand ambassador Ya, tajir aja, untuk Mas. sekarang bintang tamu siapa sih? Bintang tamunya, aduh. Kayak yang di siapa poster-poster yang nih? udah beredar tuh. Siapa Posternya, coba tebak dong. Bang Ahmad tau nggak Bang Ahmad? Coba. siapa? Siapa sih sekarang? Oke, jadi bintang tamu kita ini adalah salah satu tenan inkubatornya Tajir, inkubator bisnisnya UAI. Nah, tenan ini beliau punya bisnis ya, Mas? Bisnis. Tentunya. Dan juga bisnis beliau ini kemarin tuh berhasil memenangkan UAI Enterprising Award 2019. Iya, bener betul ya? banget tahun lalu kita. Jadi emang sekarang kan kita juga mau ngadain Enterprising Betul. Award. Nah, di mana? Wah, Kopi Sila. Halo. Jadi Abang. untuk sekarang kita mau cerita ya, gimana sih awal-awal tuh perjuangan bikin bisnis ini tuh gimana sih? Apa sih yang kok bisa gitu kepikiran bikin Kopi Sila ini? Kemudian apalagi nanti teman-teman bakal tahu bahwa Kopi Sila ini Bang Dimitri adalah mahasiswa atau alumni Ya. dari UAI ya kan? Dari UAI. Dari Fakultas Hukum. Dia angkatan 2014. Angkatan maksudnya. 2014 dan sekarang bukan bergabung sih, membuat usaha bisnis yang namanya Kopi Sila dan kebetulan abangnya juga udah join. Iya. Jadi kita Mungkin langsung aja kali ya, langsung betul, kita betul. undang bintang tamu kita. Jadi kita bakal cerita-cerita nih teman-teman. Iya. Cerita-cerita seputar jatuh banget. Kemudian dari ketika Bang Dimitri lulus gitu kan. Oke, kita tunggu. Halo Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimitri apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik nih, Ruli. Ya sebentar Ya. dulu. Alhamdulillah baik ya Bang. Kenapa? Sorry putus-putus. Suara bisa kedengeran nggak suaranya? Bisa. Bisa ya. Oke. Sehat nih, Bro Dimitri. Iya, Sehat-sehat ya, alhamdulillah ya. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana nih? Lagi tempat usaha apa lagi di rumah? Gimana? Lagi di mana nih? Lagi di rumah apa di? Oh enggak, kebetulan usaha. lagi di Kopi Sila sih ini. Oh, lagi Wah, Kopi Silanya pas langsung ya. banget di Oh, Kopi Sila. Iya nih. Jadi gini Bro Dimitri, kita tuh kan topiknya hari ini tuh mau tahu nih tentang awal perjalanannya Bro Dimitri tuh gimana bisa sampai menangkan Enterprising Award UAI tahun lalu kan. Betul. Dan juga bisa sesukses ya segede sekarang gitu usahanya. Bisa diceritain dikit nggak? Mungkin dari awal dulu kan Iya. ya, Mas. Dari perjalanan kan Bang Dimitri kalau nggak salah kita udah nyari-nyari juga referensi bahwa Bang Dimitri kan alumni Fakultas Hukumnya UAI gitu kan. Iya, benar. Nah, apakah itu Kopi Sila udah dijalankan pada saat menjadi mahasiswa atau baru kepikiran setelah menjadi mahasiswa, Bang? Iya, itu awal gimana? Awalnya gimana? Oke. Kalau awalnya sendiri sih ya, kebetulan ini gue ngomongnya gue lu aja apa gimana ya?
Gue lu nggak apa-apa, nggak santai apa-apa. aja. Santai ya. Tapi mau bercanda juga nggak apa-apa kok. Kita santai aja. Iya, jadi gini. Gimana? Kalau untuk Kopi Sila sendiri, sebenarnya gue dari gue kuliah itu dulu tuh sebelum di Al Azhar gue sempat di Atma Jaya tuh. Nah, itu gue memang udah sempet suka kayak kopi-kopi gitu juga sih. Jadi kayak suka awalnya sih sebenarnya kayak suka nongkrong di kafe atau apa. Terus juga gue mulai tuh iseng-iseng tuh kayak jualan beans kopi gitu sih. Jadi kita jualan beans kopinya ya? Coffee shop gitu, iya, buat sambilan. Itu awalnya sih gitu. Nah, terus kayak sekarang nih, kenapa sih kok gue malah lulusan hukum tapi malah buka coffee shop gitu mungkin ya? Nah itu. Ya mungkin satu sisi kalau di luar gue memang ada passion di hukum gitu ya. Tapi di Kopi Sila sendiri ini awalnya tuh gue pengen buat terobosan gitu sih bro. Jadi kayak misalnya memang ada kesempatannya baru pas gue habis lulus. Terus gue tuh mencari cara nih apa sih kenapa sih coffee shop itu sukses gitu loh. Maksudnya yang bikin coffee shop itu rame kayak gitu-gitu sih. Nah jadi itu kan itu gue udah ya. Iya tapi emang udah apa namanya kalau dari lu sendiri udah ini ya udah familiar sama kopi-kopi, kopi gitu ya? Kebetulan sih udah. Oke ya. Terus gimana tadi dilanjut? Jadi gue kenapa mungkin kemarin sampai sempat menang awards kayak gitu ya? Ya itu gue awalnya juga sebenarnya didaftarin kan sama sekre gue. Awalnya gue nggak tahu tuh ya kan acaranya apa kayak gitu. Terus kebetulan memang gue ada satu konsep di mana gue nih kebetulan kan gue juga ngebantuin di law firm alumni gue. Jadi alumni gue ini ada law firm sama dia buka kantor perizinan. Nah, kebetulan kayak gue mikir gue selain buka coffee shop nih, maksudnya selain yang bikin rame, gue pengen buat kayak mungkin kayak Kopi Joni mungkin kalau lo tahu gitu kan. Yang Kopi Joni tahu. Nah, cuman kan balik Kopi Joni itu kan dia tempatnya itu kan memang kayak di pinggir jalan. Terus juga memang lawyernya juga kayak Hotman Paris segala macam. Nah waktu itu gue kayak pengen ini tempatnya bagus segala macam kita buat. Tapi kita tuh kayak ngasih free konsultasi hukum setiap hari Jumat. Dulu tuh awalnya sempat ada kayak gitu kita di sini. Untuk warga sekitar daerah sekitaran tempat coffee shop gue ini sih kayak gitu. Oh gitu. Tapi awalnya kayak gitu. Untuk pengalaman bisnis sebelum ini ada lagi nggak, Rudi? Sebelum ini kebetulan gue punya ya nggak sih ada lagi nggak sebelum ini pengalaman bisnis sebelum ada sih kebetulan apa tuh bisa cerita lagi nggak? Gue kebetulan kalau bisnis ya tadi gue bilang gue kan sempat masukin kayak kopi-kopi itu tuh ya tapi kalau itu kan mungkin lebih kayak reseller kali ya tapi di luar itu gue sempat buat kayak clothing line sih sempat juga sih gue. Karena emang berarti emang udah ke desain. Ya. Berarti emang udah sebelumnya ini ya udah ada bisnis juga ya? Ada sih bisnis beberapa. Oh, untuk masalah kan ini Bang Dimitri baru ngebuka Kopi Sila. Berarti setelah ini ya, setelah lulus ya Bang? Apa pas jadi mahasiswa? Kebetulan gue setelah mana ya? 6 bulan setelah gue lulus deh kalau enggak setahun setelah gue lulus gue baru buka sih. Gitu. Ada yang mau nge-support gue untuk tempat segala macam jadi ya alhamdulillah gue bisa buat gitu bisa buka Kopi Sila itu sih. Nah untuk proses pembuatan Kopi Sila ini Kopi Sila ini bisa diceritain nggak Dim? Lu pernah ngalamin jatuh bangunnya gitu sih? Maksudnya gimana? Iya prosesnya ada jatuh bangunnya gitu nggak? Bisa diceritain nggak? Misalkan ada kurang ininya lah, kurang itunya lah gitu. Pokoknya pahit-pahitnya gitu. Pasti ada tuh kalau berusaha. Ada sih ya kalau pahit ya pasti semua bisnis pasti ngalamin pahitnya nggak sih? Maksudnya itu pasti apalagi mungkin kalau gua alhamdulillah ya maksudnya mungkin karena kan gua juga maksudnya main kopi sebenarnya tahu tentang kopi itu dari sebelum kopi itu booming. Jadi ya gua coba tuh prepare tuh supaya kita nggak rugi banget lah gitu. Tapi kalau lebih yang paling berdampak tuh ya gara-gara corona ini sih. Pasti. Semenjak COVID aja sih maksud gue kendala gue tuh paling gede pas COVID itu aja.
Iya sih, kayaknya kalau udah COVID tuh nyerang sektor Kalau kemana-mana udah ya. COVID itu makanan tuh yang paling ini, makanan sama minuman paling yang berdampak, paling berdampak. Betul. Terus sekarang kalau misalnya di tempat Bang Dimitri kopi silanya itu berarti diiniin Bang, apa namanya, memberikan protokol-protokol kesehatan gitu ya, atau nggak boleh sama sekali ada di situ? Atau take away aja? Oh enggak, kalau kita sebenarnya ngikutin protokol pemerintah sih, karena kan ini bertempatan di Jakarta Timur juga. Jadi ya kalau kita ngikutin peraturan Pemprov juga kan, kalau misalnya kayak pembatasan customer, terus kayak menggunakan protokol kesehatan, entah kayak misalnya karyawan gua di sini suruh pakai APD segala macem, ya kita ikutin gitu loh. Iya. Tapi untuk ini kan COVID lagi ini banget nih, lagi merebak ya gitu kan. Jadi lagi segala sektor tuh kena, termasuk bisnis. Nah, itu ada langkah-langkah tertentu nggak dari lu sendiri? Apa gimana nih biar bisnis lu tuh nggak damage-nya tuh nggak fatal gitu? Ada nggak? Iya. Meminimalisir langkah-langkah gue ya. Iya. Yang pertama pastinya kan ya namanya bisnis harus punya dana cadangan nggak sih gitu loh, maksud gue kayak. Iya, plan B ya. Jadi kalau ada apa-apa bisnis, cuman kalau menurut gue sekarang ya gue pasti optimalin satu sih mungkin dari segi promosi, dan kedua kan sekarang lagi marak tuh ya minuman-minuman 500 mili kayak gitu-gitu tuh. Iya. Apa? Nah, paling di sini gue kayak menyajikannya sesuatu yang berbeda aja sih, kayak mungkin entah dari rasa suatu minuman yang memang belum pernah ada dijual atau apa, mungkin dari jenis packagingnya yang itu semua kan mempengaruhi banget gitu loh. Kalau sektor yang gue lihat ya, itu sih paling kalau untuk sementara ini sih. Iya. Tapi berarti untuk sekarang tuh orderannya lagi ini ya, lagi banyak-banyak yang Gojek ya, yang online. Alhamdulillah sih, tapi kalau dari Gojek juga, gue lebih banyak ya orang datang ke sini terus pesan baru take away itu lebih banyak yang kayak gitu sih. Oh, lebih banyak gitu ya. Oke. Berarti tadi balik ke yang sebelumnya tuh, yang dilakukan oleh Bang Dimitri untuk meminimalisir apa namanya terjadi penurunan atau inflasi dari apa namanya ya, arus kas mungkin dari perusahaan kopi sila ini adalah dengan cara ngebuat ini ya produknya semakin menarik kayak gitu-gitu ya Bang? Yes, dari packaging menarik sama paling gue harus menciptakan kan suatu menu yang bisa dibilang apa ya, yang mungkin orang belum pernah jual juga. Pokoknya kita buat semenarik mungkin, seenak mungkin, dan mungkin semurah mungkin kali ya, dengan harapan ya orang tetap tertarik gitu untuk membeli produk kita gitu loh. Paling di sini. Kalau boleh tahu, ini kali ya Mas, kan ini di peserta-peserta mungkin ada yang belum tahu gitu Bang, menu-menu apa aja yang ada di kopi sila sama harganya berapa gitu Bang. Nanti kali bisa dipromosi dikit. Mungkin kalau gua sebutin menu banyak kali ya, jadi gua mungkin nggak mungkin satu ya. Yang most recommended aja. Paling simpelnya sih kalau dari harga di sini gua tuh range-nya dari angka 10.000 itu sampai di angka paling mahal itu di angka 27.000. Itu udah masuk makanan ya, termasuk makanan besar. Mahasiswa kayak kita. Betul banget. Mungkin dia masih kerja kan. Iya. Terus tapi kalau untuk dari menu gua paling apa sih yang beda ya, paling pasti kalian udah tau lah kayak kopi susu gula aren itu kan udah biasa banget. Terus kalau di tempat kita di sini juga kebetulan ada menu kayak choco cranberry, terus minuman sebenarnya banyak di coklatnya juga sih kita, selain kopi kita juga banyak di coklat juga sih. Gitu. Oke. Selain kopi yang dijual apa lagi Bang? Apa memang ya di sini selain kopi kayak ini snack itu kan pasti ada tuh ya. Kalau ini di sini di sini cemilan juga gue jualnya nggak kayak, mungkin nggak kebanyakan kayak coffee shop kali ya. Kalau biasanya kan kalau lo pada ke coffee shop nemunya kayak cake gitu-gitu kan. Nah kalau di sini kebetulan kita jual tuh kayak ada singkong segala macam, tapi kita buat tuh kayak model-model itu jajanan zaman dulu, tapi dan alhamdulillah sih malah laku gitu loh yang kayak gitu-gitu. Tapi besarnya juga di sini ada. Iya. Oke. Bro Dim, lu kan tadi lebih fokus ke coklat tuh ya. Nah, selain kopi, nah itu kenapa tuh kalau bisa di ini nggak diceritain tuh? Maksudnya apa kalau emang suka coklat, apa emang lu lihat peluang coklat sebagai ini apa gimana? Kebetulan, jadi gini, kebetulan kopi sila sendiri di sini, gua untuk kopi sama coklatnya itu kita punya, kalau kopi kita punya takaran sendiri gitu ya, hitung-hitungan sendiri. Terus ditambah kalau coklat itu kebetulan kita ngeracik sendiri sih dari coklatnya, kayak
bahan baku coklatnya coklat yang kayak gimana tuh kita pilih sendiri. Jadi pasti ada rasa khususnya sendiri lah gitu. Oke, homemade berarti ya coklatnya itu. Kalau misal distributor kopinya sendiri dari mana sih Bang emang? Distributor kebetulan ada teman gue sih, sebenarnya kayak dia pemain kopi juga gitu, kayak dia masukin ke beberapa kafe juga sih. Cuman enaknya tuh ya di setiap kopi tuh kita dia beda-bedain gitu loh. Kayak misalnya untuk tempat gue dia ada ngasihnya berapa kayak gitu loh. Maksudnya bukan harga ya, kayak komposisi kopinya itu sih. Oh, oke. Berarti ada jaringannya juga ya. Iya, betul. Kerjasamanya. Emang berarti relasi ya juga ya. Lu kalau punya bisnis, tapi relasi kurang itu. Terus gimana nih, Bro Dimitri? Dari keluarga sendiri ada latar belakang bisnis? Gimana? Dari keluarga sendiri ada latar belakang bisnis? Latar tentang bisnis, kebetulan gimana ya? Sebenarnya Dimitri gitu. Keluarga gue malah kebanyakan lawyer ya. Oh, lawyer ya? Oh, ya, pantesan. Kebanyakan lawyer. Ya, hukum ya. Tapi reaksi keluarga gimana tuh? Nah, menentang atau mendukung malah? Iya. Biasanya kan ya banyak orang tua yang kurang mendukung karena kan udah tahu lah kontradiksi gitu kan. Tapi kalau lu sendiri gimana? Sendiri kan nggak nih dari kehidupan lu. Misalkan kan berbisnis nih ya kan? Itu gimana tanggapan keluarga awal-awalnya gimana? Apa setuju atau gimana? Kalau keluarga gue enaknya gue dibebasin gitu sih, maksudnya kayak apa yang gue mau gitu, as long itu positif gitu ya, sama jelas, as long positif sama jelas gue nggak ada masalah. Soalnya kebetulan juga nyokap itu kan dulu juga punya bisnis sama keluarga gue juga gitu, jadi memang udah background gue ya kalau nggak bisnis ya lawyer. Jadi tapi pas kemarin gue buka bisnis ya alhamdulillah disupport keluarga banget sih, itu sih. Nah, apalagi yang menangin itu ya, Enterprising Award. Iya. Itu pasti itu banget tuh keluarga ya. Betul. Terus gimana? Nah, kalau misalnya yang tadi kan yang menarik lagi nih kopi Sila itu tadi Bang Dimitri kan ngejelasin bahwa setiap hari Jumat ya ada apa namanya konsultasi hukum. Nah, itu bisa diceritain tuh menarik. Nah, itu sebenarnya tuh awal-awal sih, bukan sebenarnya kalau dibilang gua lahan promosi juga enggak sih ya. Tapi kan karena sekarang kita nggak bisa kayak gitu karena satuan keterbatasan tuh banyak ya, karena kantor hukumnya juga kebetulan udah pindah. Jadi dulu kan daerah Cawang, terus sekarang pindah ke daerah yang Tebet, jadi agak lumayan jauh ke tempat gua. Jadi kalau dulu tuh bener-bener kita ngebuat ini supaya dengan tujuan ya bisa ngebantu masyarakat sekitar aja sih. Karena kan banyak banget nih, kayak misalnya masyarakat itu sebenarnya buta hukum kayak gitu loh. Nah, terus atau enggak misalnya berpikir kayak, kalau misalnya gue urusan sama orang hukum atau misalnya ini, ntar gue keluar duit banyak, padahal belum tentu seperti itu juga gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu sih. Iya. Oh, berarti setiap hari Jumat ya? Setiap hari Jumat ya. Setiap hari jam berapa aja tuh? Yang misalkan ada yang pengen konsultasi hukum gitu. Biasanya itu kita mulai sih startnya habis sholat Jumat sih. Habis Jumatan ya? Habis Jumatan. Oh, pantesan jadi tuh Bro Dimitri ini dia tuh usaha nih ya kan? Itu gelar SH-nya ilmunya tetap pakai. Nah, itu kebanyakan orang nih, Tim. Tapi lu jenius juga gua akuin. Soalnya gini, orang tuh kebanyakan dia buka praktek nih, lulus sarjana buka praktek. Nah, itu ilmunya tuh nggak biasa beda gitu sama yang ada yang lenceng gitu kan. Iya. Ada yang kayak misalnya saya aja gitu kan, anak teknik tapi kebiasaan kalau misalnya MC apa gimana. Nah, itu soft skill yang dipakai gitu. Tapi kalau misalnya Bang Dimitri sendiri memang balance gitu. Balance. Jadi, usaha juga, ini juga mantap. Ini inspirasi banget pokoknya bagi kaum milenial yang di rumah ini. Itu bisa dicontoh tuh. Dan itu juga menjadi teknik promosi yang bagus sih sebenarnya kan. Iya, jadi ketika konsultasi hukum, tapi itu juga pasti kan yang konsultasi beli minum kopi Sila kan. Nah, kayak gitu-gitu. Kalian gini. Bagus. Terus reaksi keluarga gimana tuh waktu lo dapet ini Enterprising Award like bangga dong ya? Kalau keluarga sih, ya keluarga gue sih senang ya pastinya ya. Kalau senang tuh pasti lah ya. Pasti dong. Cuman gue sendiri sih gue yang bingung, malah gue awal-awal presentasi kayaknya nggak mungkin gue yang menang juga gitu loh. Soalnya gue nggak tahu ya, semenjak gue kayak ikut ke Tajir gitu ya, Tajir Al-Azhar gitu, gue kan maksudnya banyak kompetitor lain tuh yang menurut gue sendiri kayak anjir mereka tuh bisnisnya tuh keren-keren gitu loh.
Iya. Jadi gue kayak itu aja sih. Cuman ya Ibaratnya awalnya nggak awalnya tuh nggak terlalu ini juga ya. Terlalu mikir bisa menang gitu ya. Iya, tidak terlalu berharap. Yang penting ini berjalan aja gitu kan. Kita nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi nggak apa-apa nih, Dim, slow aja, jangan tegang-tegang, slow aja, slow. Jadi gimana nih, lu? Jadi lu lulus tahun berapa nih? Kalau boleh tahu? Apa? Lulus tahun 2018? Gue lulus 2018 gue. Oh, 2018. Wisudanya 2019 juga? 2019 awal nih kalau nggak salah gue wisuda deh. Barang kita ya? 2019 awal. Oh, Februari. Berarti sama gue masih sama saya bareng sama saya. Gitu. Makanya pas tahu, oh ini Dimitri teman saya, kata gue gitu kan. Iya, siap. Terus ada rencana ini nggak? Ke depannya gimana rencana ini untuk kopi Sila sendiri? Maksudnya apakah tempatnya bakal direnovasi atau cabang gimana? Kan biasanya kalau udah lumayan tuh udah buka cabang tuh. Oh, jadi kalau kebetulan gue malah karena kan ini sebetulnya kan gue buat kopi Sila sendiri ini kan di bawah perusahaan gue nih gitu. Nah, itu rencananya memang ada ke depannya buka lagi cafe, coffee shop gitu juga. Itu mungkin di daerah Jakarta Selatan atau di Bintaro. Oke. Tapi justru gue pengen beda nama sih gitu loh. Gitu. Jadi bukan pakai nama kopi Sila. Bukan, jadi kalau mungkin orang bilang kenapa nggak buka cabang gitu kan. Kalau gue malah kepikirannya gini sih, kayak untuk di sini target gue kan kalangan mana sama mana nih kayak gitu. Nah, tapi kalau giliran di selatan, justru gue incar kalangannya menengah ke atas kayak gitu-gitu sih. Oh iya. Semua kalangan tuh ada gitu loh. Paling itu target. Tapi biasanya target gue ya. Tapi Dimitri jangan kaget ya kalau di Jakarta Selatan ya, yang mesen itu biasanya logatnya beda. Yang mesen logatnya gimana nih mas? Kopi satu please. Iya. Jadi agak ini English gimana gitu ya. Iya. Tapi emang jadi kalau sekarang baru ada di Jakarta Timur ya. Tempatnya di mana tuh? Tempatnya nih kalau misalnya ini kita di dekat Lubang Buaya kebetulan. Dekat Monumen. Oh, di Pondok Gede ya? Dekat Halim situ ya? Nah, paling itu sih kalau gue untuk ini ya, untuk ada yang mau penasaran nih, saya penasaran juga nih bang, untuk memulai bisnis, maksudnya untuk kopi Sila yang udah ada lokasi tadi ada sekarang di Jakarta Timur ya, Jatim. Nah ini ngebukanya memang abang sendiri atau ada teman-teman yang satu tim gitu bang? Oh enggak, untuk ngebukanya. Kebetulan di sini, makanya tadi kan di sini gue buka by perusahaan. Jadi kebetulan di perusahaan itu tuh ada gue sama om gue. Gitu loh. Di sini dalam arti ya untuk sementara waktu ya, karena kan masih startup juga kayak gini, yang manage gue gitu loh. Tapi sampai insya Allah kalau udah gede ya, baru ntar kita buat unit usaha lain. Itu sih tujuannya juga salah satunya. Kayak gitu. Pokoknya kita mah dari Tajir kan, Dimitri kan tenan Tajir. Itu mengharapkan Dimitri itu kayak start industries. Jadi bisa jadi Dimitri Industries ya. Amin. Jadi nggak cuma kopi, melainkan ke bidang lain di bawah. Di bidang industri yang lain. Ada sih bro, udah ada ini sih, udah ada target ke bidang lain juga sih kebetulan bisnisnya juga. Gitu. Oh gitu, apa tuh? Bisa diceritain nggak? Kebetulan ini lagi on progress ya. Gue lagi pengen buat digital agency gitu sih. Gitu. Bikin buat digital agency. Oh, digital editing. Nah, mungkin kan pas kalian tuh Tajir kalau butuh tuh sosmednya gue pegang bisa tuh jadinya. Oh, boleh gitu. Ini boleh banget sekalian promosi ke audien yang udah ada di rumah. Iya, betul banget. Kalau untuk yang punya usaha ini langsung nggak usah pakai ini Tajir Store, insya Allah. Iya, betul. Insya Allah berkah ya Tajir Store. Insya Allah berkah, amin. Ini hasilnya satu nih, ada nih yang udah ini bintang tamu kita. Tadi juga ada ternyata yang dropshipper kita tuh yang nonton ya kan, dari Mega. Halo Mega. Iya, Mega Parwati ya. Ya. Nah, Mega Parwati ini unik loh namanya. Saya kira awal-awal Mega Parwati itu masih saudara sama Ibu jadi ngomongin Mega. Gimana? Ternyata masih. Oke. Ya, kita kembali ke topik ya. Kembali ke laptop. Kembali ke HP. Saingan HP. Jadi, tapi apa, Bro Dimitri sendiri, udah ada bayangan nggak sih?
apa mau, tapi ini kejauhan ya kalau saya tanya ya. Gimana Nggak sih? apa-apa. Bayangan apa nih? Bayangan apa Ke nih? depan. Kedepannya nih kan Future. kalau udah ini kan pasti kuasain Indonesia dulu tuh, daerah dulu baru Indonesia gitu. Udah kepikiran belum sih? Kan biasanya kalau kita nih pasti manusia ya, yang namanya bisnis itu pasti tuh mikirnya tuh ke depan banget tuh. Wah, udah sukses kalau saya pribadi gitu ya. Nah kalau Dimitri sendiri udah kepikiran belum, bukan di luar negeri? Kejauhan sih, tapi bisa di-sharing nggak? Kalau gue sendiri ya, gue pribadi ya, kalau gue nggak, mungkin gue nggak nyampe kepikiran sejauh itu kali ya. Tapi Iya, itu terlalu jauh. ada kepikiran kayak misalnya gini sih, kalau misalnya nih bisnis gue udah jalan nih, ya kan? Nah, di bawah perusahaan. Jadi ntar gue buat unit usaha kan. Kan otomatis kalau udah banyak unit usaha udah pada jalan, kan otomatis nama perusahaan gue tinggi nih. Contoh kayak misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau gue udah ada nama kayak gitu sih perusahaan gue ini, gue sih ada rencana, gue mulai nih buka bisnis lagi. Terus bisnis itu ntar gue dandanin, gue markup supaya bagus dan keren. Nah, kalau udah keren segala macam kayak gitu, tujuan gue ntar justru ngejual si bisnis itu ke investor lain. Gitu loh. Tapi tetap bisnis gue yang ada di perusahaan gue ini tetap ada nih. Paling kayak gitu sih. Jadi otomatis tuh duit yang nyamperin kita, bukan kita lagi yang buang-buang duit itu sih. Iya benar. Soalnya kan itulah pentingnya kita dalam Islam juga kan diajarin tuh kalau kita tuh dianjurkan untuk berusaha ya. Iya, kita harus berikhtiar. Kalau misalkan kalaupun kerja juga kalau bisa adalah bisnis kecil gitu. Tapi sorry nih kita melenceng sendiri. Kalau melenceng dikit, kalau Dimitri sendiri asli mana sih? Gue campur aduk gue lahir di Jakarta gitu aja. Apa nih campur aduk nih? Es campur kayak Mas Ruli ya? Iya. Es campur. Iya mungkin saya juga Japan. Mas Ruli New York. Dia New York, tapi New Yorknya dekat itu Cirebon. Bule apa Mas namanya? Bunda Ruli. Tapi gue masih normal ya. Bunda Ruli. Tapi Bang Dimitri tadi asli mana? Campur aduk. Campur aduk tuh juga gitu loh. Kalau orang ditanya gue asli mana tuh udah nggak ngerti gue asli mana deh. Pokoknya udah mix gitu ya kali ini. Iya udah campur gitu. Tapi anak berapa nih, Dim? Gue kebetulan kalau dari nyokap sih gue satu-satunya sih. Itu. Tunggal ya. Kalau dari nyokap gue tunggal gue. Iya. Nah, ini bisa dicontoh nih bagi kaum hawa ya yang di ruangan ini. Yang di ruang live maksud saya. Instagram. Itu tuh kalau cari pasangan, ini kayak Dimitri itu udah ideal banget sih. Bahkan calon menantu gitu. Jadi bisa ya gue dipromosi bisnis ada, bisnis ada, betul. Bibit bobot itu nggak usah ditanyain lagi gitu ya. Ngomongnya aja. Oh iya. Nah, ada yang nanya tuh. Ya, mau silakan dulu ya Pak. Saya nih. Oke, jadi saya yang bacain. Kak Dimit, kalau pertama buka outlet itu perizinannya sulit atau enggak Kak? BTW udah ada cabang kok, tadi cabang udah dijelasin. Cabang udah dijelasin. Yang pertama, perizinannya sulit apa enggak Kak? Perizinan ada yang nanya. Karena gua anak hukum, ya bagi gua nggak susah ya kalau perizinan ya. Oh iya. Ya udah jalur lu juga ya kalau gitu. Ya mungkin siapa tuh namanya tuh? Ayu ya. Kalau mau buka outlet, mungkin bisa pakai jasa ntar langsung DM gua aja gitu. Ntar gue bantuin. Langsung ditawarin. Langsung usaha aja ya. Nggak, soalnya gini, Bro Dimitri, untuk Ayu ini yang tadi Bang Sananya itu dia pemenang permodalan KKWP salah satunya. Dapat 10 juta kira-kira. Itu perwakilan dari Tenan Tajir juga. Apa udah kenal ya? Belum kenal. Belum kenal. Nah, itu dia salah satu Tenan juga. Jadi mungkin kalian di ruangan ini atau ntar di kelas bisa berkomunikasi lebih lanjut. Biar ini. Ini harus dijelasin ya. Tapi cakep nggak ada yang iseng ya. Nggak gini, brother ini cewek sih. Ini kayaknya nggak tahu. Kalau misalnya ini tadi kan perizinan buka outlet ya Mas yang ditanya. Nah kalau misalnya perizinan kayak halal gitu, sertifikasi halal, kemudian BPOM itu untuk pertama kali ngurusnya menurut Abang sulit apa enggak? Atau ada yang ngebantuin kayak tadi bisa diceritakan outlet dulu karena kebetulan nanti kita ada webinar juga yang kayak gitu dan mungkin Bang Dimitri bisa jawab dulu sekarang. Oke, kalau jelas kalau harga gue nggak mungkin jawab di sini ya gitu ya.
Ya jangan. Prosedurnya aja. Kadang gini loh, kalau itu kan balik ke kalian ngurus jasa itu lewat siapa dan kemana kayak gitu loh. Nah, disitulah makanya tadi gue bilang kebetulan kan di sini kantor alumni gue yang ngurusin itu. Nah, di situ dia buka tuh jasa-jasa kayak mungkin ngurus-ngurus perizinan kayak gitu, entah mungkin ngurus halal atau apapun itu. Sampai mungkin kalau mungkin merek lo mau dipatenkan atau segala macam kayak gitu-gitulah. Itu tuh kita urus juga sama izin untuk buka usahanya, usaha apa dulu gitu di bidang apa itu bisa kita urusin. Tapi kalau untuk harga ya itu nggak mahal sih, itu relatif sih gitu loh. Tapi kalau untuk pengurusannya cepat kok itu paling gitu loh, nggak lama. Ya? Berarti prosedurnya nggak perlu ribet juga ya? Oke. Berarti prosedurnya kalau misalnya yang Kopi Sila sendiri gimana bang? Kalau yang Kopi Sila, maksudnya ngurus halal dari awal banget gitu. Kan itu baru pertama kali dibuat, terus apakah udah ada sertifikasi halalnya atau belum? Nah itu kan mungkin bisa diceritain, bisa di-share gitu. Kalau untuk sertifikasi itu sebenarnya itu sepaket ya, kayak pas awal tuh gue kayak langsung ngurus izin usahanya. Sebenarnya kan lebih ke PT-nya sendiri kan, karena pas pada saat gue buat PT-nya di situ gue masukin PT ini bergerak di bidang apa, terus izinnya tuh izin misalnya ngebuka untuk apa, itu ngurusin di situ semua sih di awal Kopi Sila. Tapi gue untuk ngurus awal-awal tuh nggak nyampe berapa minggu kok, itu cuma ngurus itu cepet banget. Itu dari gue buat PT gue sampai semua perizinan yang kayak mungkin kalau ada kafe yang pakai live music ya itu ada izin sendiri atau apa, itu kayak gitu sih. Tapi untuk sementara Dimitri udah ada ini, lu udah ada band live musiknya belum ya? Kebetulan di sini gue nggak pakai live music sih, jadi lebih kalau di lantai 1 gue kan memang untuk orang kayak kerja, jadi gue makin nyetel lagu juga yang biasa yang pelan-pelan. Tapi untuk lantai 3 kan gue model kayak rooftop gitu tuh di atas. Nah itu lebih kayak orang nongkrong nyepi ngobrol ketawa TV gitu ya, milenial senja gitu. Soalnya kenapa tadi Mas Ruli nanya kayak gitu, kalau misal Bang Dimitri ada mau live music bisa ngundang-ngundang kali ya? Bisa ngundang kami. Ini ya audisi Indonesia itu tahun ini, cuman itu tajir. Audisi tajir kita. Jadi ya untuk grand openingnya tanggal 9 kemarin ya, bulan lalu ya. Berarti baru ya? Baru 1 tahun ini. Baru 1 tahun. Oh berarti pas yang ngedapetin Enterprising University itu baru banget buka itu. Oh itu baru banget buka. Baru banget buka itu. Tapi kalau untuk karyawan di sini udah banyak tuh di. Kenapa? Untuk karyawan yang kerja di lu. Karyawan kebetulan sekarang gua ada 8 orang loh. Berapa? 8? Ada 8 orang. Oh, iya. Mantap, oke. Tapi lu waktu dulu kuliah tuh, nah ini gue pengen nanya nih sebenarnya inspirasi lu kan boleh penonton di sana. Karena penonton di dalam entar dulu. Nah itu gini Dim, lu kan dulu kuliah nih ya kan, kamu baru gue kan tahun 2014, ini semester 1, 2, 3. Itu lu ada kebayang, ibaratnya lu kebayang gak sih lu lulus cari kerja gitu kan? Maksud gue ternyata menghasilkan kerja bagi orang lain gitu. Itu sempat terpikirkan gak sih apa nggak ini ya? Nggak terpikir aja gitu. Gimana ya? Dari gue aja kuliah dulu pindah-pindah kan gitu loh. Jadi gue nggak kepikiran untuk buka usaha malah awalnya kan. Gitu loh. Gue kan dulu, maksud gue kayak gue pindahan dari kampus mana, terus Al Azhar juga gue pindah hukum kan. Gue di Al Azhar sempat komunikasi dulu, baru hukum. Ya kayak gue berpikir gue sempat berpikir malah pas kuliah itu kayak ya gue lulus jadi lawyer, pengennya udah gitu doang awalnya ya. Iya. Cuman lagi pas kan pas lagi perjalanan waktu jualan tuh asik aja gitu menurut gue. Awalnya jadi otak-otak dagang doang sih awalnya ya. Terus lama-lama otak bisnis gue sih baru datang sendiri aja gitu. Nggak tahu, seru aja. Pokoknya ada tiba-tiba kayak pengen hasrat untuk berjualan gitu ya, berbisnis. Mungkin lebih ke orangnya karena Al Azhar juga sih ya. Kalau menurut gue tuh ada terdorongnya mungkin salah satunya dari Al Azhar juga kali ya. Kan di Al Azhar tuh ada acara JK3 tuh.
Iya benar, JKT Kosmo gitu. Itu sih awalnya makanya jualan itu sih jualan, terus kayak lu buat proposal bisnis apa tuh kayak menurut gue gila ini kayak Itu seru tertarik deh. gitu. Itu sih dari situ Seru, kayak seru, awalnya seru. kayaknya. Iya, iya. Tapi ya itulah bagusnya kampus kita tuh karena kita mengedepankan enterprising University, enterprising university. all with different. Jadi kita tuh apa namanya emang mengembangkan jiwa-jiwa Entrepreneur. kewirausahaan. Berarti tadi kalau misalnya dari JK3 kan saya juga mengikuti JK3 tapi ilmunya kan di situ belum terlalu luas gitu ya, Bang, yang dibahas paling general-generalnya aja. Nah, setelah interest atau tertarik, berarti Abang belajar lebih dalam lagi tentang bisnis, itu dari mana, Bang? Tentang bisnis Ada ya. Iya, referensi mungkin. Gue jujur sih, gue kayak belajar kayak bisnis tuh otodidak sih, lebih ke otodidak sih, karena kan kayak tadi kan gue bilang keluarga gue sempat punya bisnis kayak gitu loh, yang bener-bener well maintain bisnisnya gitu ya. Terus di situ gue ngelihat oh cara kerjanya gitu, tapi gue nggak pernah nanya, cuma ngeliat oh cara kerja bisnis tuh kayak gini seperti ini. Terus lebih kayak gue misalnya mungkin kalian kalau lagi nonton film apa terus kayak oh bisnis tuh kayak gini, tapi kan itu secara film doang gitu, nggak mungkin realnya kayak gitu banget kan. Terus akhirnya kayak gue kepo aja nanya nih teman gue ada yang punya coffee shop atau apa, gue kayak iseng-iseng nanya Iya, aja. betul. Oke. Kayak gitu sih, kayak banyak bertanya aja nggak sih kalau kayak gitu sih? Iya, benar-benar. Berarti lebih praktek aja lah ya kalau saya banyak ini banget. Sembari praktek, sembari belajar gitu. Iya, betul. Karena kan kita praktek juga ini ada. Betul. BTW nih, Dim. Kalau boleh tahu ada inspirasi film nggak untuk bisnis? Misalkan apa The Founder? Kenapa? Sering-sering gitu. Ada ini nggak film yang menjadi inspirasi bisnis lo? Film Supaya lebih ini ya. Iya. Supaya lebih Mungkin tertarik penonton gitu di sini kan. bisa tertarik juga kan gitu, nonton gitu. Sambil nonton, sambil termotivasi nih. Masuk tajir deh. Ketemu sama Mas Rul dari Tenan Tajir Store. Coba bisa di-share nggak? Ada film apanya nih? Apa The Founder? Apa yang film motivasi lu? Kalau film, referensi gue jujur ya kalau film sebenarnya nggak ada yang untuk motivasi banget sih, enggak. Cuman lebih kayak gue cuma ngeliat, oh kalau bisnis itu ini di otak gue paling cetek ya. Lo jadi bos, tuh kayak lo keren aja gitu, lo pakai jas lo kesini, kerjaan lo tuh bukan yang tiap hari diatur orang, tapi lo ngatur gitu. Ini kalau lo nonton gitu ya, lo kadang-kadang kan pasti ngeliat kayak orang, anjir bosnya tuh kayak cuman bisanya marah doang, nggak ngapa-ngapain. Kan kayak gitu tuh. Tapi emang pada saat lo ngerjain suatu perusahaan, company gitu, ya kayak gitu. Tapi sebenarnya kerjaan lo tuh yang paling pusing. Lo mikir, lo mikirin apapun itu yang paling detail-detailnya kan itu pasti kerjaan lo gitu loh. Itu sih yang sebenarnya lebih motivasi gue kayak gitu sih. Awalnya kelihatannya kayaknya enak ya. Lo kerja nggak di-pressure sama orang. Itu sih. Ya, iya sih. Tapi kadang kalau kita kerja sama orang kan lo ada target segala macem. Benar. Iya. Tapi emang begitu ya. Maksudnya kalau kita tuh lebih enak tuh kalau misalnya udah gitu. Berbisnis gitu ya kan, emang kalau udah tekun bisnis kita bukan lagi katanya fleksibel kita. Soalnya bisnis kan kita mau kemana gitu kan, tergantung kita kan sebagai driver gitu ya kan. Betul. Terus ya. Kalau kita bahas personal lu nih, boleh dulu. Personal gue yang mana nih? Ya, misalkan lu udah punya pasangan nih, pasti pasangan lu bangga dong. Kalau punya, ya kan? Kalau kita doain aja supaya segera ini ya. Kenapa? Itu aja di komen tadi ada yang bawel kan? Ya benar. Enggak, maksudnya tapi nggak apa-apa itu mah Dimitri kan udah punya modal juga ya. Udah punya tangan gitu. Terus juga biasanya kan langsung ini langsung antri kalau misalnya udah punya. Malah kalau lihat model-model Dimitri, gue lihat nih biasanya langsung undangan nih, tajir langsung Dimitri and Ayu. Ayu siapa ya? Bukan Ayu yang tadi, bukan Ayu yang lain. Ya, itu kan tinggal dikasih Tuhan aja tuh bro, jodohnya bro, tinggal ditunggu aja itu sih. Amin. Ya semoga host untuk LDR Tajir juga ada lah. Mas Ruli juga ya. Ambil tadi dari satu penonton Mas, boleh Mas. Iya. Tapi ada rencana nikah, Dim? Kalau rencana sih pasti ada ya. Siap. Maksudnya? Iya bukan, maksudnya deket-deket ini apa masih? Oh enggak lah. Enggak deket-deket inilah. Gue plan nikah tuh keberapa ya? Yang penting gue di sini, yang penting bisa
ya mungkin apa ya, basi kali ya mungkin kalau orang pada denger kayak mungkin lu banggain orang tua apa ya, tapi emang itu Oh iya, sama sih gitu loh. tapi nggak basi juga sih bro, bener itu. Emang Emang- kan kalau lu nanya ke orang kan pasti orang Sama jawabannya anak banggain gitu ya. orang tua. Maksud gua ya pasti nggak jauh beda. Gua untuk sementara ini Iya, sih betul. lebih fokus ke itu, terus nge-build bisnis gua tuh maksudnya nggak cuma kopi sila ya, insya Allah ada beberapa supaya ya ntar gua umur 30-40 tuh jadi gua nggak udah nggak repot, terus juga kalau punya istri Ya betul. nggak apa ya lu mengurangi resiko yang berantem yang nggak perlu lah karena uang atau segala macam gitulah tuh. Gitu. Oh, iya. Gitu. Jadi gitu, Dim. Jadi, nah, bisa kasih tips nggak, Dim? Maksud gue kan lu sekarang udah punya ini nih ya, udah punya usaha kafe ya, masuk kafe ya, kopi kopi sila. ya. Kafe kopi Maksudnya kekinian gitu. Kekinian gitu. Maksudnya bisa diceritain nggak apa? Karena kan gini, Dim. Kayak podcast kita minggu lalu ya, sama Prof. Asep. Jadi Betul. biasanya Inspirational talk show. betul. Harus ada ini mungkin tips atau motivasi gitu untuk mahasiswa atau yang kita gitu anak muda yang sekarang lagi kuliah gitu ya bang. Nah, ada ini nggak, ada misalkan ada motivasi ini nggak? Misalkan tips kita kan nih motivasi. kaum muda nih, kaum milenial nih, kayak saya gini kan milenial nih ya kan. Saya Ya, kamu Gen Z. Nah, kalau kita nih muda-muda gini kan biasanya semangat di awal tuh, Dim. Wah, semangat 45 lah pokoknya, mau dikata jomblo 7 tahun terus bisnis gitu kan. Iya. Itu tuh umumnya orang di tengah-tengah tuh udah ciut. Nah, bisa di itu nggak berbagi? Lu kan kalau gue lihat udah konsisten nih, bisa Mungkin dibagi-bagi tips. kalau menurut Pasti ada godaan dong kayak ini. lu apa ya, banyakan orang yang tadi lu bilang ya, maksudnya semangat di awal, pas tengah-tengah nih depresi, stres, akhirnya jadi pengangguran, nggak jelas hidup lu gitu kan ya. Iya, betul banget. Karena mungkin menurut gue ya, ini menurut pandangan gue, karena terlalu muluk aja sih, maksud gue gini, kayak misalnya lo masuk ke fakultas hukum, otak lo nih cuma berpikir gue lulus harus jadi lawyer, kalau nggak notaris, kalau nggak jadi hakim. Hanya di situ aja gitu loh. Terus atau mungkin fakultas apapun lah ya. Ini karena gue anak hukum, gue ngomongnya gitu aja. Mungkin nggak apa-apa. Pada saat lu lulusannya terbaik, lo apa, itu nggak ngejamin lo masuk ke kantor atau ke perusahaan atau mungkin ke law firm yang ternama juga kan gitu loh. Dalam bidang hukum. Dan kebanyakan orang dari situ selalu lo karena punya cita-cita lo yang tinggi itu ya, gue tidak menyalahkan cita-cita lo tinggi ya, tapi pada saat lo kayak gitu, udahlah gue nggak mau nyari kerja selain kerjaan misalnya menjadi pengacara nih kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu di sini sebagai pengacara segala macam belum bisa diterima, ya kan berarti kan lu harus mencari jalan lain untuk lu mencari apapun. Jadi kalau menurut gue sih, walaupun kalian punya cita-cita nih ya, maksud gue ya jangan kecil, jangan patah semangat lah gitu loh. Cuman kayak lu ditolak A, ditolak B, terus lu ntar stres, maksudnya apalagi masih muda kan ya. Kalau menurut gue ya apapun bisa lo lakuin gitu loh. Kayak misalnya lo hobi apa nih, misalnya kayak Ruli kan katanya suka nyanyi nih, tiba-tiba kayak gue lagi kerja di sini, pekerjaan gue kurang bagus gitu, terus ya bisa aja tiba-tiba lo besok ikut Indonesian Idol kan bisa aja. Amin mas. Amin. Nah, maksud gue itu berarti kan maksudnya gini loh, selalu ada peluang kan. Jadi kalau menurut gue sih selagi lo masih muda, nggak perlu ini sih, nggak perlu patah semangat lah, maksudnya masih banyak jalan lagi sih. Yang penting lo ada kemauan sih. Nah, intinya komitmen dan kemauannya tuh tinggi ya, Dim ya, maksud lo ya. Nah, dan kita juga ini pintar-pintar nyari peluang mas. Betul lah, peluang tuh lebih penting, sangat penting dalam berbisnis. Sama buang ego. Kenapa? Ya? Sama buang ego lo. Nah, iya sama betul. Buang ego. Oke. Itu wajib lah, semua orang menurut gua harus bisa punya itulah. Iya. Jadi kalau menurut gua nih, Dim ya, yang tadi gue bilang kalau anak-anak muda itu biasanya kan kita lagi muda ngapain sih, nongkrong gitu kan, nongkrong, terus pacaran gitu kan, binasa gitu kan, galau-galau, yolo gitu kan, joms imut gitu, apa dibikin sikatan kan, hidup itu biasanya untuk kaum kita nih, milenial nih, itu tuh biasanya kan suka menghambat tujuan kita. Oke. Yang tadi mau bisnis jadi galau, jadi ini jadi lupa tuh.
Tadi pokoknya pemirsa Pemirsa di jadi di ruangan live ini, kalau ingin menjalankan bisnis harus komitmen dan jangan patah semangat. Mumpung masih muda bro, kita muda tuh kalau bisa pergunakanlah tenaga kita dan waktu kita semaksimal mungkin, betul. Sesuai bidangnya. Intinya sih kayak misalnya mungkin ya penonton di sini gitu kan, atau mungkin yang ya siapapun di luar sana yang masih pada muda, ya lo kayak misalnya ngikutin lo masuk Tajir gitu. Itu benar-benar promosin Tajir juga ya, cuma promosi emang di channel kita bro. Sebelum ngomong itu peluang banget nggak sih? Ini karena gini loh, peluang banget bro. Lo punya bisnis atau lo punya ide bisnis, lo masuk ke Tajir, lo tuh kepikiran nih sama orang di situ gitu kan, terus tiba-tiba kayak lo tahu nih, ini bisnis gua kok kenapa nggak laku ya, mungkin entah sudah tidak ada trennya lagi, atau mungkin lo promosi lo kurang, kan lo akhirnya belajar dari yang lain. Nah sebelumnya lo nggak bisa jalanin, pada saat ntar di situ di circle lo di situ ntar lihat kayak si Ruli nih atau si siapa itu dia ternyata sebenarnya punya willingnya gede nih gitu loh, tiba-tiba dia modal itu kan nggak ada yang tahu. Modal tuh kan bisa dari mana aja kalau menurut gua ya. Jadi selain tadi itu saran gua juga lu perbanyak link sih selagi masih muda. Oke, betul. Relasi karena kalau lu nggak punya relasi tuh menurut gua ya wassalam. Sama soalnya itu ya dia kayak di Al Azhar kan lu apa ya? Lu masih kayak Ruli, lu sastra ya Ruli kalau nggak salah ya. Gua HI, gua temennya Faris sama Faisal. Nah, maksud gue kayak HI. Emang muka sih saya sastra banget kayaknya. Multilingual ini. Kayak lu, maksudnya lu pasti ngerasain lah di fakultas lu juga, termasuk di fakultas gue kayak kita disuruh deket sama alumni. Nah itu manfaatin di situ link-link kayak gitu loh. Justru itu ntar berguna banget pas lo kerja nanti sih. Jadi ketika lu nggak bisa dapatin kerja atau lo mau usaha malah bingung, pasti mereka tuh ada jalan. As long lo punya ide terus buang ego lu jauh-jauh. Itu sih menurut gue. Iya betul. Nah sebenarnya Tajir juga sebenarnya ini kata Mbak Putri, nah beliau kan kepala Tajir Surabaya. Betul sekali. Nah, itu kita tuh peminatnya kurang gitu. Padahal program kita tuh program kita bagus-bagus. Sebenarnya mahasiswanya itu banyak banget yang berjualan juga potensi. Cuman minat untuk meningkatkan bisnisnya mungkin kurang gitu, Bang. Nah, kira-kira mungkin ada menurut gua sendiri ada saran. Nggak tahu ya, bukannya gua gimana ya, gua mungkin ngelihatnya justru yang di Tajir itu keren-keren loh bisnisnya. Maksud gue tuh kayak banyak yang out of the box banget. Mungkin kayak salah satunya gue pernah dengar kayak dari ikan lele lo jadiin apapun itu tuh. Itu sih ini kan ya. Iya, itu kan out of the box banget gitu loh. Banyak yang tahu orang kayak gitu. Nah, tapi ada permasalahannya di mana ketika kayak mahasiswa Al Azhar aja tuh banyak yang nggak tahu tentang Tajir gitu loh. Nah, itu sih kalau menurut gue kayak mungkin dari segi promosi. Nah mungkin itu ntar lu bisa pakai jasa agensi gue itu untuk memperbaiki sosmed. Jasanya bisa. Kita simbiosis mutualis. Kita juga bisa ini ya. Nawarin apa namanya berkolaborasi juga Tajir sama Kopi Sila gitu kan. Malah mungkin si Din bisa buka tuh jasanya di kita Tajir Store namanya gitu. Jadi bisalah kita inilah ya. Ya nanti kita kontak-kontak lagi ya Din untuk lanjut. Boleh. Lagi. Ya teman-teman yang lain penasaran. Iya. Tapi untuk Indika Malah yang tadi telah di-mention sama Mas Din, kita singgung tadi. Akan ada minggu depan menjadi bintang tamu kita. Betul. Jadi ya kita stay tune aja. Mengulik tadi yang tentang Indika Malah itu sendiri yang apa namanya olahan makanan ikan lele gitu ya. Iya. Dijadiin segala macamnya. Jadi ada yang kerupuk, ada yang abon dari ikan lele. Gimana tuh rasanya ya kan pasti teman-teman penasaran banget gimana produksinya juga gitu kan. Tadi kita udah bagus banget ya. Udah mengulik segala macamnya mengenai kopisila.jkt punyanya Bang Dimitri. Nah, tadi yang awalnya Bang Dimitri berpindah-pindah berkuliah gitu kan. Terus dari hukum bisa menjadi entrepreneur yang sesungguhnya gitu kan. Nah, itu gimana? Kita udah bercerita-cerita banget. Kemudian tadi juga udah dikasih tahu tuh langkah-langkah kalau misalnya kita mau meminimalisir ini ya
pengurangan pendapatan pada saat pandemi. Kita caranya ya itu kita harus kreatif lagi, kita kan kreatif. Terus kita jangan patah semangat, kita jangan putus asa. Dan jiwa-jiwa entrepreneur tuh harus, bukan sih kalau kata saya nggak tua nggak muda, nggak tua harus ada sih. Harus ada. Dalam Islam demikian ya. Boleh kerja cuma udahlah usaha-usaha gitu. Betul. Ya sama jangan takut gagal deh, jangan takut gagal sama sekali. Betul. Nah, jangan takut gagal. Apa tadi itu Bang Dim, untuk lu sendiri nih, itu pernah mikir itu nggak sih, kayak kita kan nih kalau orang awam ya, mungkin kalau Dimitri udah tahu lah ya, awam lagi dong, dia tahu. Mungkin kalau untuk awalnya nih dulu kecil entah SMA atau kuliah itu nggak apa, Bro Dim ini nggak sempet mikir, aduh kita kalau bisnis rugi banget gitu-gitu, sempet nggak mikir? Kan pasti mental gitu kalau masih muda ada tuh. Kayak ini ya, sempet lebih kayak ini nggak sih, kayak gue takut nih kalau rugi gimana gitu-gitu nggak sih? Iya, kalau rugi udah keluar banyak, itu kan udah keluar. Enggak sih, justru kalau misalnya gini, kayak gue sekarang lah ya, gue ngerasa kalau misalnya Kopi Sila gue rugi bangkrut gitu gara-gara pandemi segala macam, justru gue nggak ngerasa rugi sih, malah misalnya gue buang duit udah berapa gitu, coban menurut gue kan pengalaman ini kan mahal berarti dong, ya nggak sih? Betul, pengalaman. Pada saat insya Allah kita udah nggak ada pandemi sama sekali, let's say, tapi amit-amit usaha gue bangkrut ya, gue bangkrut segala macam. Ketika udah kelar pandemi, gue bisa memberanikan diri, entah gue pinjam uang ke bank atau kemana atau cari investor, tapi gue bisa membuat suatu bisnis plan yang jauh lebih matang daripada kemarin gitu loh. Kayak gitu sih. Kalau cara berpikir gue ya gitu. Kalau mungkin kayak itu siapa tuh Ayu bilang tuh masih belum siap sama resikonya. Ya betul. Resiko menurut gua siap nggak siap kayak gini deh. Kita nggak usah ngomong bisnis deh. Kayak lo mati aja lo siap nggak siap pasti ya harus siap. Betul. Ya nggak sih? Ini kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua lo siap nggak siap ya pasti lo bakal meninggal gitu. Terus kayak bisnis menurut gua itu kan kayak lo pilihan lo hidup gitu kan. Bener nggak sih? Kayak lo kerja di mana, lo pengen apa itu kan balik ke pilihan lo masing-masing. Nah, ketika lo bangun suatu bisnis, ketika lo ya lo siap nggak siap harus bisa terima. Mau misalnya gini, lo nggak ada pandemi, lo ada yang danain lo sampai 1 M, bisnis lo berjalan lancar, ya lo kan nggak tahu besok tiba-tiba kenapa, bener nggak? Jadi ya siap sih. Berarti lebih kayak lo nya harus apa ya? Apa kata-katanya tuh? Jadi gini, kalau menurut gue nih, tapi ini buat pribadi juga ya. Boleh. Kita hidup aja udah resiko. Bener nggak Bro Dimitri? Hidup udah banyak resiko. Ya hidup aja kita udah resiko gitu. Benar. Banyak cobaan. Ada. Jadi berbisnis itu salah satu elemen dari hidup aja. Iya, baik. Mindsetnya begitu ya Bro Dimitri ya. Jadi kalau segala sesuatu pasti ada resiko. Pasti ada resiko di lo kerja sama orang. Resiko ditolak siapa mas? Jadi ngomongin bukan ditolak misalkan jadi ambigu. Sorry ya. Iya, proposal begitu loh ya. Kita ngomongin bisnis di sini. Yang termasuk bisnis kata saya. Ya, termasuk bisnis dan yang lain-lainnya. Berarti Dimitri sendiri itu dong apa? Udah memperkerjakan orang tuh gimana? Perasaan lo gimana? Seneng gak sih lu bisa memperkerjakan orang? Yang dimana lo waktu kuliah tuh mikirnya kan, gue bakal lama kerja di mana nih? Itu lu sendiri penyedia apa ya? Itu gitu. Gue sih jujur ya, gue bersyukur banget aja ya, bersyukur sama yang di atas sih. Lebih tepatnya maksudnya seorang gue yang tadinya kuliah aja ya gue maksudnya dengan pindah-pindah itu kan gue berantakan kuliah gue gitu loh. Terus kira baru bener gue pas masuk fakultas hukum segala macem, sampai pas gue lulus ternyata gue malah mempekerjakan orang gitu ya, malah ngebantu orang. Malah keren banget tuh. Malah ini sih apa ya, bersyukur aja gitu gue bisa bantu orang sih, itu sih. Ada lo punya kesenangan sendiri aja sih ketika lo mampu bayar karyawan lo, terus karyawan lo tuh bisa senyum, bisa pulang buat keluarganya, itu lo punya kepuasan sendiri sih di situ. Ya benar banget. Pasti banget. Tapi berarti udah ada rencana itu belum, punya kediaman sendiri? Apa emang udah punya nih? Kebetulan karena gue kan dari nyokap kan anak satu-satunya ya. Kalau dari bokap gue anak keempat nih. Cuman kayak ya maksud gue ya itu rumah gue itu ntar jadi rumah gue juga. Jadi buat apa gue nyari kediaman lagi ya nggak sih? Oh iya ngerti.
Jadi kayak iya. alhamdulillah maksudnya kalau itu udah ada lah. Jadi lebih ke depannya lebih untuk tabungan untuk masa depan aja sih sekarang yang dipikirin. Nah, Wah, betul. memang. Ya pokoknya Bro Dimitri jangan lupa undang-undang kita aja nih Tajir nih. Oh, Kita pasti. tunggu undangan aja Dimitri udah itu sih yang Pasti insya Allah Iya. Sip ya. Oke, Baik, siap Bang. Iya. Terus ada ini nggak pesan-pesan gitu untuk kaum milenial? Apa sih misalkan gini, lu tuh udah menjalani bisnis, lu udah ada hasilnya juga gitu kan. Lu ada dong pesan-pesan gitu buat audien nih di live ini nih, mungkin yang pengen bisnis atau mungkin gimana. Coba lu motivasiin gitu. Ada quotes yang pengen lu ini. Oke. Kalau yang dijadikan pedoman gitu Bang. Iya. Apa gitu? Untuk kaum yang masih awam atau milenial yang Oke. Silakan. Paling yang pertama ya, mungkin yang pertama kalian justru malah jangan bisnis menurut gue ketika misalnya gini. Ini ketika misalnya gini. Kayak misalnya lu bisa buat kopi nih. Kayak gue kan pasti otomatis gue buat bisnis coffee shop, gue harus ngerti kopi, gue harus bisa buat kopi juga dong, ya dong. Nah, tapi ketika lu hanya misalnya, oh gue pernah kerja jadi barista nih, terus gue ngerti nih kalau bangun coffee shop itu cuma berapa, terus besok-besok ada yang modalin lu langsung buka usaha, nah itu jangan pernah kayak gitu. Karena lo hanya buang-buang waktu lu nggak well manage, maksud gue nggak well manage di sini, lu bener-bener harus sampai belajar tuh bisnis tuh kayak gimana gitu loh. Jadi kalau menurut gue, saran dari gue untuk orang-orang semua itu ubah mindsetnya juga, jangan otak pedagang tapi otak pembisnis gitu. Soalnya kalau itu beda ya. Beda gitu kan otak pedagang sama otak pembisnis. Kalau pedagang itu bagaimana dagangan lo laku, dengan dari itu keuntungan lo bisa untuk ngehidupin lo. Tapi hanya segitu-gitu aja. Tapi kalau otak lo bisa dalam arti otak bisnis, gimana caranya udah lo jual dagangan, itu duit entar lo puterin sampai ke depannya, bener-bener tuh maksudnya panjang gitu loh. Stepnya tuh panjang. Dari situ, jadi menurut gua ketika ada yang pengen mulai bisnis, lo harus niat yang pertama. Yang kedua dari niat, lo bener-bener pelajarin gitu loh. Dan lo nggak boleh asal-asalan, itu sih. Lebih ke di luar niat sama jangan asal-asalan itu yang paling penting. Baru deh, ntar lo nyari modal tuh udah masalah sekian lah. Oh iya benar-benar. Ini mantap banget ya Bang. Mantap. Ini quotes-nya tadi jangan menjadi otak pedagang tapi jadilah otak pebisnis gitu. Jangan Oke. Tapi menurut gue pribadi yang ditajir keren-keren kok. Rata-rata menurut gue otak bisnisnya pada keren-keren semua sih. Maksud gue kayak emang baca peluang segala macam. Menurut gue ya itu kan otak bisnis ya. Kalau baca peluang kayak gitu-gitu sih. Betul. Menurut gue tuh keren. Makanya emang keren sih. Jadi program kita kan keren-keren cuy. Cuman ya itu tadi mungkin yang untuk gabung masih agak sedikit ya. Mungkin kita mungkin ini kali ya. Banyak sebenarnya kalau misalnya melihat dari anak-anak mahasiswa itu kan saya biasanya kalau ngeliatin banyak yang dagang-dagang gitu Bang, apalagi kayak KMPS atau fakultas itu biasanya tiba-tiba muncul tuh yang danusan berdagang. Nah itu kan sebenarnya bisa menjadi bisnis juga gitu kan kalau misalnya dikembangin. Nah cuman kayak tadi banyak yang mungkin takut resikonya gitu, resiko dijadiin alasan buat kita gagal. Iya, akhirnya mereka nggak pernah jalan. Ya udah, pokoknya takut aja gitu kan nanti kalau misalnya melangkah. Nah, kalau misalnya beneran terjadi gimana? Pikiran-pikiran kayak gitu mungkin negatif thinking gitu ya. Nah, ya paling itu sih jangan bener-bener. Pokoknya resiko tuh pasti lo ngelakuin apa aja, kerja sama orang, lo mau ngapain tuh pasti ada resiko lah. Gitu. Makanya menurut gue ketika lo buka bisnis, ya resiko lo pasti ada. Cuman yang lu pikirin di luar resiko itu, lu bagaimana survive dari resiko itu, sama lu bagaimana bisa ngejalanin ke depan, kan itu aja. Ya mungkin meminimalisir resiko ya. Gitu ya. Meminimalisir resiko tuh pastilah. Pasti. Cuman jangan pernah takut lah sama namanya resiko gitu sih. Menurut gue. Iya itu. Mungkin tuh dalam berbagai kehidupan juga. Dalam berbagai kehidupan itu pasti. Itu. Terus kita manusia ini kan biasanya bisanya memperbesar peluang gitu kan. Betul. Terus meminimalisir resiko, tapi nggak pernah bisa menghilangkan resiko itu. Kayak gitu. Iya, betul. Berarti kesibukan Bro Dimitri apa aja nih kita ke kafenya tuh? Maksudnya sering-sering ke kafenya apa dari rumah atau gimana? Oh enggak, gue kebetulan kan emang tiap hari gue kesini gitu ya.
Gue malah kalau di rumah dong gitu nggak pusing pala gue gitu. Iya pusing ya gitu ya. Jadi suasana rumah itu kan kayaknya Ada ya apa ya, paling kesibukan gue sekarang ya cuman ya nge-maintain kafe gue, terus paling ya lagi cari-cari aja bisnis lain apa nih yang kira-kira oke, terus lagi work di masa pandemi, terus kalau bisa kalau di luar pandemi juga tetap jalan, ya itu sih kan kita harus mikirin kayak gitu juga kan. Iya betul. Benar. Jadi tapi sambil mencari inspirasi tentunya ya, inspirasi baru gimana nih, apakah ada di tambahan lagi kan? Kalau untuk makanannya apa aja nih yang recommended nih di PTW ini? Mungkin Kalau makan berat bisa tertarik ya. Makanan Oh berat. iya di sini bisa langsung ke Jakarta join ke Jakarta Timur. Mungkin kalau makanan berat sih gue pada umumnya sama ya. Maksud gue ya mungkin terdengarnya kayak biasa, kayak mungkin gue jual di sini ada nasi goreng. Cuman pasti kan lu berpikir nasi goreng gue di mana-mana bisa, bener nggak? Nah tapi di sini gue tuh kayak cita rasanya tuh gue bener-bener gue spesialin kayak di tempat gue ini nasi goreng yang gue jual tuh nasi goreng Jawa. Mungkin kalau lu pernah makan nasi goreng Jawa tuh pasti rasanya rada beda gitu ya. Ya rada apa ya, lebih ke manis kali ya, manisnya lebih. Pokoknya beda deh bahan bakunya juga. Terus juga di sini dari luar makanan Indonesia gue paling makanan westernnya juga ada, kayak misalnya kayak ada yang sendiri gitu-gitu ada tetap sih kayak gitu. Oke. Untuk fasilitas di sana ada apa aja bang? Wifi ada nggak wifi? Wifi itu yang dibutuhkan. Ini yang dibutuhin banget nih. Ada nggak wifi itu? Tempat nongkrong. Kalau wifi itu justru apa ya? Ya itu salah satu pasti lu kenapa coffee shop, orang datang ke coffee shop kan pasti karena wifi juga. Tempat nongkrong. Tapi kalau gue di sini ngebuat wifi itu sebenarnya khusus kayak di lantai 1 aja sih. Jadi kayak lu kerja sesuatu nih, lu di lantai 1 karena tuh ada AC segala macam, lu chill lah di situ kan. Cuman kalau udah di lantai atas, gue memang punya tujuan juga supaya lu di situ nongkrong nih sama temen lu, ya lu taruh lah gadget lu gitu loh. Iya benar. Tapi zaman sekarang tuh udah gitu. Lu ketemu ngomong kangen temen, ketemu temen megang HP semua kan. Betul. Kayak gitu. Abis ketemu nih sama ini kita kan di posting terus. Dia cuma nyari konten buat feed doang kan sama buat ini. Iya betul banget. Iya. Aduh, kan zaman sekarang tuh ya rumahnya di situ ya, tapi potensinya dulu gede gitu. Tapi apa namanya? Tapi yang pasti Instagramable ya. Nah itu juga jadi target gue sih, karena gue nggak tahu ya, ini gue tidak menyinggung tempat lain, cuman maksud gue untuk di wilayah Jakarta Timur khususnya daerah Cipayung sini yang baru kayak gue doang gitu loh. Karena memang gue buat Instagramable-nya gimana caranya tuh kalau lo datang apa ya, lo mau nongkrong nih daripada lo jauh-jauh ke Jakarta Selatan, di Jakarta Timur tuh ada loh gitu loh gue buat. Nah model-model konsepnya kayak gitu, dan terutama untuk lantai 3 gue ya, itu kan memang gue mengusungnya rooftopnya itu jatuhnya kayak di kafe-kafe di Bali gitu. Jadi gue ada inspirasi kayak di Bali gitu. Lebih kayak ini sih, banyak tanaman-tanaman, terus lampunya pakai kristal segala macam. Jadi bener-bener Instagramable-nya tuh dapat lah gitu loh. Dapat lah ya. Tapi menarik nih. Bro Dimitri, dia ngeliat peluangnya 3 Bu. Karena kenapa? Misalkan tadi beliau ngomong di Jakarta Timur itu jarang sampai yang bisa untuk nongkrong itu kayak di Jakarta Selatan. Memang udah ini ya. Iya. Udah nyari dibangun lah dia. Gila. Emang keren banget. Boleh ntar kita ngobrol-ngobrol lagi tuh untuk inspirasi. Keren banget lu peluangnya bagus. Boleh. Kontenan tajir kalau nggak kayak begitu gitu. Iya betul. Nah justru balik lagi nih ke tajir ya. Iya, untuk tajir inkubator sendiri diharapkan tuh banyaknya kayak begini mindsetnya. Iya betul banget. Jadi mudah-mudahan yang baru juga banyak gitu. Iya, yang baru-baru. Iya. Kalau Bro Dimitri sendiri udah dari kapan gabung ke tajir nih? Kenapa sorry? Udah jadi tenan tajir berapa lama nih? Jatuhnya 1 tahun ya berarti ya. Gua itu 1 tahun ya. Itu benar-benar jujur loh, gue malah awal-awal ikut yang alumni awards itu aja, gue belum join tajir dan gue nggak tahu tajir. Jadi gue disuruh sama sekretariat gue untuk wakilin fakultas hukum tadinya. Gitu. Ya. Terus dari situ gue ikut awardsnya itu, terus pas gue tahu tajir kayak
wah ini keren nih sebenarnya program-programnya nih gitu. Cuman menurut gue sih mungkin kurangnya mungkin sosialisasi ke mahasiswa. Karena banyak mahasiswa Al-Azhar tuh bener-bener yang punya bisnis itu banyak banget. Yang udah gede, yang udah ada nama dan gede, pasti kalian juga ntar tahu bisnisnya siapa. Yang punya tuh ternyata anak Al-Azhar gitu loh. Itu sebenarnya banyak banget gitu. Dan itu mungkin mereka nggak tahu wadahnya, itu masih belum tahu tajir itu seperti apa. Mungkin lebih ke itu sih pendekatan itunya aja ke para mahasiswanya, karena banyak banget gitu. Maksudnya kan siapa sih yang nggak mau lu punya ide bisnis nih, tiba-tiba ada yang modalin gitu loh. Kan kalau join tajir itu kan lu dapet link ke pemerintahan, kemana, di mana lu dapet pendanaan juga kan. Iya. Itu kan sangat bantu banget sih itu sih. Iya. Jadi apa namanya, kalau kita main ke sana boleh nih Bro Dimitri nih. Boleh dong. Tajir nih kopi sila gitu. Tajir nih, bukan kita nih tajir. Tajir, satu tajir, Bang. Boleh. Ya, ntar gua kasih diskon. Nanti kunjungan bisnis juga. Oke, mungkin mau nanya kali Bang. Kan Bang Dimitri sebagai tenant tajir inkubator bisnis gitu ya. Nah, bisa menarik hati dari anak-anak yang punya niat mau masuk ke inkubator bisnisnya UAI. Nah, mungkin boleh testimoni sedikit setelah mengetahui tajir inkubator bisnis dan setelah mengikuti kegiatan-kegiatannya gitu Bang. Apa yang berubah gitu dari bisnis Abang? Apa yang berubah ya? Banyak banget sih sebenarnya. Kayak satu, kayak gini deh, kita harus berpikir out of the box. Itu gue pelajarin dari si Indi tadi tuh, yang mengenai dia jual apa lele itu tuh. Itu kan sebenarnya out of the box banget gak sih? Lu buat abon dari lele itu kan out of the box. Sebenarnya bukan berarti pada saat dia memanfaatkan lele, gue besok harus gimana cara gue produksi apapun dari ayam misalnya kayak gitu, ya nggak gitu juga gitu kan. Kalau gue cuma berpikir ngambil cara pola pikirnya, lu tuh coba deh berpikir out of the box, tapi itu bisa bagaimana menjanjikan produk lo atau mungkin bisnis lo. Itu sih, itu banyak yang gue pelajarin dari tajir gitu setelah gue masuk tajir. Terus bagaimana misalnya kayak teman-teman tajir di sini kan nge-maintain atau nge-manage bisnisnya masing-masing, gue juga pasti belajar dari tajir gitu loh. Jadi mungkin gue dapat ilmu dari luar tuh ada beberapa persen, otomatis dengan gue join tajir ilmu gue kan nambah otomatis. Bagaimana kita tinggal upgrade-nya lagi aja, itu aja sih. Menurut gue testimoni buat tajir tuh sangat ngebantu banget sih. Apalagi tuh tadi tuh banyak yang tadi ngomong kan, Kak resikonya gede segala macam. Nah, kalian kan takut resiko karena kalian berpikir kalau itu pakai duit kalian, bener gak? Iya. Terus ada jaminan segala macam. Nah, kalau lu masuk tajir nih, lu bisa presentasi bagus, apalagi untuk mahasiswa Al-Azhar ya. Lu kan ada JK3, diajarin juga cara buat proposal bisnis yang baik. Menurut gue ketika lu ikut tajir, terus lu bisa kepilih jadi yang didanain, menurut gue ya lu kapan lagi didanain cuma-cuma, lu nggak perlu balikin segala macem. Akhirnya lu kan bagaimana cara lu belajar tuh di bisnis lu itu tuh. Kalau lu bangkrut bisa jadi pelajaran, tapi kan lu hanya rugi di waktu doang. Itu maksud gue. Makanya menurut gue amat sangat berharga banget lah kalau kalian tuh bisa ya belajar dari tajir gitu, tajir Al-Azhar. Betul. Nah, jadi untuk teman-teman di sini tuh yang kami harus yang belum jadi anggota tajir dan ikut bisnis nih ya, silakan follow aja ininya tajir UAI ini. Di situ ada info-info secara lebih betul. Bahkan bagi yang umum juga itu kita juga bakal ngadain webinar seputar bisnis gitu ya. Nanti kita tanggal 21 November ini ya Mas, ada webinar mengenai pengurusan izin halal, MD sama BPOM. Nah, namanya apa Mas? Judulnya tuh Halu yuk, gitu kan? Singkatnya apa? Halalin aku yuk. Halalin yuk. Halalin produkmu yuk gitu. Jadi itulah kalau kalian merasa pengen gimana sih akses untuk ke sertifikat halal kah, BPOM itu bisa langsung cekidot di webinar kita selanjutnya yaitu tanggal 20 November ya. Ya, dan terus pantengin pokoknya layar HP teman-teman Instagramnya Tajir UAI untuk mengetahui info-info. Nanti minggu depan kita bakal ngadain ini lagi, LDR Tajir lagi. Kita tuh LDR. Iya, kita LDR gitu ya. Kita tuh lagi pandemi jadi kita LDR dulu. Kita LDR sama Dimitri.
Tong dismen. Pasti LDR dulu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bang Dimitri. Iya nih, makasih nih Terima Bang udah kasih mulai ya waktunya. udah mau sharing-sharing di podcast Betul. kita hari ini. Ya, Banyak semoga makin sukses buat Bang Dimitri sana ya. Amin, thank you Tajir juga. Pokoknya kalau ada waktu kita main-main lagi nih Bang. Siap. Siap. Sherlock aja, Sherlock Sherlock, nanti ya. iya. Ntar kita Nanti chat di rencana grup juga aja, chat di grup. Iya, betul Bang. banget. Ntar insya Allah juga dari Tajur Inkubator kalau ada waktu kita bisa main ke sana. Iya. Ya, Boleh. Oke. Oke. Ya, makasih banget nih Bro Dimitri, sukses selalu ya. Amin. Ya, ditunggu untuk perkembangannya. Perkembangannya Iya. ditunggu juga tadi yang ininya merah-merah jambunya. Apa Iya. tuh? Bukan merah jambu. Undangan-undangan. Iya. Oke. Ya mungkin barangkali udah 1 jam ya kita acara ini. Ya, nggak kerasa juga ya Mas. Nggak kerasa, Ternyata Bro. kita ngobrol-ngobrol sama Bang Iya. Dimitri udah 1 jam dan banyak banget ilmu-ilmu tadi padat banget sama ilmu bergizi, berprotein yang teman-teman bisa ambil dari sosok Bang Dimitri tadi. Betul. Oke, kalau begitu ya baik, terima kasih juga Ayu. Ya, ditunggu info-info selanjutnya. Iya. Ya, kalau begitu Mungkin kami tutup kali ya. tutup. Ada pantun sih Mas? Nggak ada nih. Ada belum? Nanti di ujung. Nanti di ujung kita Kita bakal ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bang Dimitri ya. Terima kasih udah mau jadi bintang tamu kita. Kita sukses selalu Amin. gitu. Ya, Baik. nanti kita main-main lagi, oke? Bang. Siap. Baik, terima kasih banyak Bang Iya. Dimitri dan kita demikian acara LDR-an bareng Tajir langsung dari ruang Tajir pukul 16.00 Iya. sampai 17.00 teman-teman. Pokoknya jangan sampai kelewat lagi nih. Bagi yang mau ikutan langsung join aja, Iya. nggak perlu mikir-mikir 2 kali gitu ya kalau misalnya mau klik live Instagram Tajir_UAI. Nah, demikian mohon maaf bila ada salah kata dari Mas Ruli dan Mas Fahmi. Terus Ya, silakan. ya, untuk bintang tamu kita mungkin sudah bisa turun panggung ya. Gitu. Makasih banget Bro Dimitri ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, Oke. udah, ya. Oke, baik, terima kasih semua yang sudah hadir di acara Tajir, LDR Tajir dari LDR awal Tajir. sampai akhir gitu ya, Mas. Iya. Wah, gimana nih Mas tadi ininya? Seru sih. Seru banget ya. Soalnya kan jarang-jarang ketemu juga. Hmm. Pemikirannya tuh udah jauh Iya, banget. betul. Jadi ya itulah yang saya selalu, bahkan saya sendiri masih belum bisa menerapkan hal tersebut. Gitu. Jadi Memang susah ya, makanya kalau sebenarnya. dengan ada podcast sini kan kita mungkin bisa ada asupan gitu kan, dan juga mungkin untuk motivasi. penonton kan bisa nambah-nambah wawasan lagi. Betul. Tapi jangan jadiin motivasi doang nih. Kita harus gerak, action, aksi gitu kan. Apalagi kalian yang muda-muda ini, Nah, yang di ini haruslah. Saya Iya. tunggu untuk pendaftaran di Tajirnya betul ya. sekali. Ditunggu ya teman-teman. Nanti linknya ada kok. Tinggal minta aja nanti ke Iya. DM Tajir_UAI. Gimana caranya Kak? Saya mau jadi tenan Tajir dong gitu kan. Nanti Iya. tinggal DM aja. Gampang caranya kok. Iya. Tuh. BTW udah jam segini. Ya. Kita Pantun-pantunan mau kali ngapain ya. nih? Pantun kali ya. Pantun. Yuk, pantun nih. Pantun nih. Pantun nih Mas. Penonton? Oh nggak ada. Enggak ada ini penonton. Udah pada pulang penonton nih. Oh, udah. Gitu. Ya, silakan. Ya. Barangkali bisa Eh, disiapkan kemana? dulu. Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Lanjutin dulu. Udah. Lagi. Ikan hiu makan tomat. Semoga kita bertemu di Haret. Ulang. Maaf pemirsa lagi. Semoga kita selamat. Iya. Sentosa dari pandemi COVID-19 kita bisa Iya. terus itu sebenarnya apa? Enggak. Kaget. Iya. Oke, teman-teman semua sehat-sehat selalu. Tetap Iya. di rumah aja, Semoga stay at home ya. 19 ini sudah berlalu dan kita bisa ketemu tatap muka. Betul. Dan kita bakal ngadain kalau misalnya acara-acara offline yang lebih seru lagi Lebih gitu seru ya. lagi. Nanti di tahun depan kayak gitu. Baik, terima kasih Baik, semua. terima kasih. See Saya- you next week. Yes. Saya Ruli. Saya Fahmi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berjoin. Sip. See you. Sampai jumpa minggu Betul. depan.